begitu banyak disrupsi yang kita rasakan akibat pandemi corona ini, keputusan untuk menghentikan penghargaan Ballon d'Or pada tahun ini meniadakan, menurut gue menjadi sangat masuk akal. Dipilih satu nih yang gitu yang benar-benar dianggap jago gitu, misalnya tetap digelar ya, termuncul lagi ngomong lah, kan si Neymar nggak main di PSG, Ligue 1-nya dibatalin. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Di tengah masa transisi yang sedang kita jalani ini, new normal apalah itu yang kalian sebut, terserah menurut kalian. Yang penting tetap jaga kesehatannya karena pandemi ini belum berakhir. Jadi harap diingat-ingat bahwa kesehatan kalian masih jauh lebih penting, kesehatan keluarga kalian masih jauh lebih penting di atas segalanya. Oke, untuk episode kali ini sayang banget Ricky tidak bisa hadir, jadi kalian akan ditemani oleh gua, Evan Edgar Simon. Semoga gua bisa memberikan informasi yang tetap menarik seperti biasa, tetap menghibur kalian, tetap memberikan wawasan-wawasan, ya lah, wawasan-wawasan tentang sepak bola yang tentunya sudah kita rangkum bersama di tim Super Soccer ini. Oke, untuk pertama nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke updates apa sih yang terjadi di dunia sepak bola seminggu terakhir, utamanya sih sepak bola Inggris aja ya. Menurut gue yang paling besar tentu saja hasil Piala FA Cup, semifinal FA Cup, di mana Chelsea menang telak atas United, menang 3-1, dan menurut gue itu satu golnya adalah ya gol hiburan lah. Ya hiburan pun juga nggak menghibur-menghibur amat gitu sebenarnya. Yang penting selamat untuk Chelsea sudah masuk ke babak final. Menurut gue itu pencapaian yang luar biasa hebat dari Lampard karena mengingat dia tidak beli siapapun ya di awal musim ini, kehilangan Hazard, dan sekarang berhasil menembus final FA Cup. Udah gitu posisi dia di Premier League juga masih sangat apa ya, di atas angin lah kalau dibandingkan Leicester dan United, karena keunggulan walaupun satu poin tetap saja sebuah keunggulan yang patut eh, diperhitungkan. Sedangkan bagi United sendiri ya, menurut gue ya ya udahlah kalau di FA gitu. Solskjaer juga melakukan rotasi yang lumayan besar-besaran menurut gue sih kalau dibanding pertandingan yang sebelumnya. Eh, ini menurut gue rotasi yang memang ya udah kayaknya dikorbankan aja sama Ole, nggak apa-apa gue kalah di FA. Yang penting gue bisa fokus di dua pertandingan selanjutnya, yang artinya gue bakal lolos ke Liga Champion. Memenangi Piala FA tidak lebih penting ketimbang lolos ke Liga Champion menurut gue, untuk MU maksudnya. Eh, karena kita tahu sendiri partisipasi Liga Champions itu akan memberikan pemasukan uang yang sangat banyak, itu lebih banyak, lebih prestis juga. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan mereka untuk belanja pemain, karena kan itu lebih menarik perhatian pemain yang bagus-bagus ya. Ini karena ya cobalah dibanding pemain Liga Liga Europa League gitu misalnya, yang MU pun sebenarnya belum udah hampir pasti lolos ke Europa League dengan peringkat mereka di Premier League ya. Dan juga satu-satunya cara kan kalau misalnya dia nggak finish di empat besar, lolos ke Liga Champions, caranya adalah dengan menjuarai Europa League, yang artinya tentu menurut gue lebih sulit. Peluangnya jauh lebih sulit lah kalau dia berusaha menempuh jalur tersebut dibanding harus finish di empat besar, yang apalagi Leicester-nya sendiri kalah dari Tottenham. Jadi menurut gue masih strategis aja lah posisi MU lah. Dengan kekalahan kemarin tuh nggak perlu dibesar-besarkan sih, walaupun memang kelihatan banget ya lapis keduanya MU tuh busuk lah gitu, dan pekerjaan berat banget lah untuk Ole. Di pertandingan lain, Arsenal secara mengejutkan berhasil mengalahkan Manchester City. Mengejutkannya sih sebenarnya bukan karena eh, ini Arsenal gitu ya yang selama ini jadi salah satu favorit bulian penggemar sepak bola Inggris gitu kan. Karena buktinya Arsenal tuh performanya juga mulai sedikit menanjak lah kurang lebih. Mendapatkan hasil-hasil yang positif walaupun kalah juga di North London Derby gitu. Tapi kemenangan lawan eh, City ini semakin menunjukkan, karena ya City gitu. Kita sama-sama tahu bahwa City ini dijagokan sebenarnya meraih treble winner gitu kan. Eh, dengan setelah menjuarai Piala Liga, Piala FA ini yang kedua, terakhir adalah Liga Champion, tapi ternyata harus pupus. Dan ya
menurut gua walaupun dia gagal treble winner, kalaupun dia dapat double winner yang artinya juara Liga Champion, buat City juga masih sangat memuaskan lah. Sedangkan bagi Arsenal ini menjadi momen yang sangat penting buat Arteta. Karena kan gimana ya? Menurut gua Arsenal kalau dibanding empat pesaing yang lain, musimnya Arsenal ini salah satu musim yang paling busuk lah gitu. Yang menyedihkan, menyedihkan, musim yang menyedihkan gitu. Berat rasanya jadi supporter Arsenal tuh. Jadi mungkin bisa menjadi hiburan yang berarti. Sayangnya setelah laga di semifinal itu dia malah kalah dari Aston Villa di Premier League, dan sekarang Arsenal berpotensi eh, finish terburuk dia dalam lebih dari 20 tahun kayaknya, sejak 1990-an gitulah. Karena dia sekarang berpotensi untuk finish di luar 10 besar nih. Ini menurut gue sih situasi yang cukup mengkhawatirkan lah ya buat supporter Arsenal. Karena lu boleh juara FA gitu misalnya, tapi kalau misalnya juara di luar 10 besar, aduh, juara finish di luar 10 besar itu agak agak sakit hati sih. Karena bagaimanapun lu musim depan pun juga cuma main di Europa League, walaupun bukan cuma sih. Karena hmm, Arsenal sebenarnya udah cukup berat lah untuk menembus peringkat 5 yang udah hampir paten milik 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 MU sih menurut gua. Jadi ya menurut gua Arsenal masih butuh, fans Arsenal masih butuh bersabar lah. Hmm, kita tidak bisa berharap dalam waktu yang dekat lah menurut gua. Tapi ini progres yang bagus. Nah, itu dengan syaratnya harus menang Piala FA, karena dia kalau nggak menang Piala FA, ya ya sudah lah, susah. Harapan terakhir, benar-benar terakhirnya adalah menjuarai Europa League. Gue lupa Arsenal udah ini ya, udah apa, tersingkir ya. Aduh, maaf 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 maaf. Iya, lupa loh, kalah agregat dari tapi bentar 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 bentar. Kayaknya Arsenal tuh udah kalah ya dari Europa League, kayak udah tersingkir. Kayak apa, dari tersingkirin Olympiakos sih ya. Benar, apa lupa lu. Gak nyangka ternyata Arsenal separah itu. Ya, ya sudahlah. Kita lihat saja nanti gimana hasilnya di final Piala FA ya, dari Belanda antara Chelsea dan Arsenal. Nah, yang gak kalah penting lagi momen di sepak bola Inggris pekan ini ya, adalah Liverpool akan angkat piala untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Lu lihat, Liverpool angkat piala, coy. Kapan lagi kan? Ini udah legendaris banget lah menurut gua lah. Setelah menahan bulian gitu kan, melihat MU berjaya gitu, melampaui jumlah total raihan Liga Inggrisnya mereka, juara Liga Inggrisnya mereka, akhirnya mereka kembali ke statusnya sebagai Raja Inggris. Walaupun balik lagi nih, belum melewati gelar 20 gelarnya MU, tapi menurut gue ini tetap momen yang sangat, hmm, gue nggak bilang monumental sih, tapi ya momen legendaris lah ya, momen berkesan gitu kan. Apalagi dengan kondisinya juga lagi corona kayak gini, sehingga mereka ngangkat pialanya tanpa dihadiri penonton. Menurut gue tetap bakal memorable lah. Orang-orang bilang, oh ya nanti kita bakal lupa nih sama Liverpool karena lebih sibuk sama corona. Aduh, menurut gue kalau memang lu demen fans sepak bola, lu bakal tetap ingat kok sampai kapanpun betapa hmm, berkesannya lah keberhasilan Liverpool musim ini menjuarai Premier League setelah 30 tahun di bawah Jurgen Klopp dengan pemain-pemain yang istimewa kelas dunia setelah menjuarai Liga Champions musim lalu kan. Nah, ngomong-ngomong bersejarah gitu ya, eh, tahun ini juga menghadirkan momen bersejarah lain, yakni Ballon d'Or tidak akan digelar untuk pertama kalinya sejak tahun 1956. Jadi eh, karena situasinya lagi corona begini, diputuskan bahwa Ballon d'Or tuh tidak bisa lah dilangsungkan. Karena kan gini ya, harus dipahami bahwa Ballon d'Or ini ketika mengambil penilaiannya itu dari Januari sampai November, dalam satu tahun kalender kan. Sehingga kemudian karena Januari, Februari, Maret itu banyak terdistraksi oleh eh, apa ya? Terdistraksi oleh corona
corona ini gitu. Jadi belum 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 dinilainya adalah tidak cocok lah untuk menjadikan dasar penilaian gitu. Ya menurut gue itu hal yang wajar-wajar aja gitu kan, karena seenggaknya kalau dari si French Football, si pemilik hak patennya Ballon d'Or ini merasa bahwa eh, dia tidak mau kompromis, tidak mau mengurangi kualitas dari si Ballon d'Or ini sendiri gitu. Dan menurut gue itu adalah langkah yang cukup baik dibanding menimbulkan kontroversi yang lebih panjang. Kan mendingan ya udahlah nggak usah ada aja gitu. Ntar kalau dipilih satu, dipilih satu nih ya gitu yang benar-benar dianggap jago gitu, misalnya tetap digelar ya, ntar muncul lagi ngomong lah, kan si Neymar nggak main di apa di PSG, Ligue 1-nya dibatalin, Mbappe juga, atau Wissam Ben Yedder gitu, jangan lupa loh, Wissam Ben Yedder nyetak gol apa jadi top scorer Ligue 1 ketika liga akan berhenti dengan 18 gol, jumlah golnya sama dengan Mbappe. Jadi ya menurut gue langkah yang diambil oleh si French Football itu ya sangat-sangat bisa dimengerti mungkin ya. Kalau wajar ya itu kan relatif, tapi bisa dimengerti tuh menurut gua. Jadi inilah tidak perlu konspirasi kayak menurut gua, wah ini karena Ronaldo lagi jelek nih atau Messi lagi jelek gitu, akhirnya tidak bisa apa dibatalin mendingan. Ya nggak juga kan. Jangan-jangan berlebihan lah gitu. Udah gitu menurut gua alasannya juga tepat karena kita tahu selama ini hmm, setidaknya ya kayak misalnya taruhlah 20 tahun terakhir, sudah 30 tahun terakhir sepak bola kan berjalan memang dengan eh, normalnya kita tuh gimana sih yang kita rasain kan sekarang. Makanya tapi terus setelah munculnya corona ini kita harus beradaptasi, ya balik lagi dengan istilah new normal itu segala macam tadi lah. Pertandingan digelar tanpa penonton, dengan 5 pergantian pemain, lalu ntar juga Champions League akan dimainkan dengan satu pertandingan saja. Jadi eh, perubahan-perubahan ini membuat gue yakin banget perubahan ini bakal membuat kontroversi kalau misalnya Ballon d'Or benar-benar tetap digelar akhir tahun ini. Nah, tapi kan terus ya namanya juga penggemar sepak bola ya pasti selalu ada debat-debatnya lah, ada yang nggak setuju. Nah kalau gue kan kebetulan pribadi setuju, tapi yang lebih menarik adalah sebenarnya siapa yang kira-kira pantas banget gitu untuk dapat Ballon d'Or musim ini sih. Messi kan sebenarnya tiga nama yang paling banyak diperbincangkan lah, itu adalah Messi tentu, Ronaldo, nah sama satu lagi Lewandowski. Menurut gue dua nama pertama itu wajar ya, karena kan Messi kita tahu bagaimana dominasi Messi dan Ronaldo gitu sebelum akhirnya dipatahkan oleh Modric pada tahun 2018. Messi sendiri saat ini masih tercatat sebagai peraih Ballon d'Or terbanyak dengan 6 bola emas. Ronaldo sendiri punya 5. Nah Messi juga sebenarnya kan di Barca mainnya nggak jelek-jelek banget gitu, sebenarnya dia nyetak 25 gol juga 21 assist, dia dapat ini kok gelar top scorer LPGC gitu. Tapi permasalahannya menurut gue Messi kan nggak juara La Liga, benar nggak? eh, Sedangkan Ronaldo walaupun kemungkinan besar dia akan mengambil juara seri A nih karena unggul poin gitu di atas si Juventus, juga nyetak 30 gol. eh, Jangan lupa kalau Juventus itu kalah dari Napoli di Coppa Italia. Sedangkan Lewandowski ini menurut gue ada salah satu yang paling sensasional lah musim ini. Dia nyetak 34 gol di Bundesliga. Apa dapat apalah itu nama istilah top scorernya susah itu ya. Pokoknya meriam itulah trofinya. Jadi udah gitu dia juga dapat DFB Pokal tinggi, seenggaknya sejauh ini menurut gue yang paling pantas sebenarnya Lewandowski. Juga dengan gitu kan dia juga masih bermain Liga Champion. Ya Messi sama Ronaldo juga masih gitu. Tapi kan kalau ngelihat dari total raihan gelar sejauh ini, ya sebenarnya menurut gue Lewandowski yang paling pantas untuk mendapatkan gelar itu. Bagaimanapun kita nggak boleh lupa loh bahwa jadi tuh kan nanti kan sebenarnya Ballon d'Or cara pemilihan adalah 180 orang akan melakukan pemungutan suara. Nah, yang dilihat ada beberapa kriteria yang penting adalah individu dan performa kolektif gitu. Jadi trofi-trofinya, lalu kualitas pemain itu di atas lapangan sendiri gitu, talent yang menurut gua sangat subjektif gitu loh. Terus juga ada kriteria fair play segala macam. Nah, tapi kan menurut gue yang paling penting ya itu karena
Ballon d'Or ini dilihat dari satu tahun kalender, sedangkan sudah begitu banyak disrupsi yang kita rasakan akibat pandemi corona ini, keputusan untuk menghentikan penghargaan Ballon d'Or pada tahun ini meniadakan menurut gue menjadi sangat masuk akal. Lagi pula si kan ada tuh satu lagi kalau kalian ingat apa namanya FIFA the best word itu juga tidak ada kalau kalian ingat ya. Nah, eh, yang menarik lagi sebenarnya menurut gue ya, yang memperbincangkan siapa yang harus mendapatkan Ballon d'Or itu bukan hanya diperbincangkan oleh media-media atau kita-kita ini penggemar sepak bola loh. Jadi, gue ngelihat di situsnya Bundesliga, mereka itu sampai mengendorse si Lewandowski biar jadi pemenang Bundesliga, bahwa mereka bilang nih si Lewandowski itu pantas loh. Lalu si Florentino Perez juga ngomong bahwa sebenarnya Benzema pantas loh untuk dapat dapat Ballon d'Or. Itu menurut gue sebuah fenomena yang cukup menarik ya. Kenapa? Karena dengan tiadanya seremoni Ballon d'Or yang resmi gitu, kita jadi lebih bebas untuk mengatakan bahwa ini adalah pemain terbaik dunia. Toh kita lihat sendiri opini kita aja terpecah, dan mereka berhak juga untuk mengutarakan opininya, dan bagi mereka itu akan sangat jauh lebih menguntungkan, bukan menguntungkan tapi lebih apa ya? Bayangkannya gini, gini, lu menggelar liga yang punya pemain terbaik dunianya, prestis lu naik dong. Berharap orang-orang jadi makin nonton dong ke depannya, apalagi kita tahu pada corona sendiri belum kelar, lu pemasukan liga cuma berharap dari eh, siaran televisi atau streaming gitu kan. Begitu pula sama juga dengan kasus yang si Benzema, Florentino Perez. Tentu dia berharap orang-orang bakal lebih nonton Madrid dong, lebih banyak dong, sehingga Madrid sendiri dapat hak siar yang lebih besar. Ya menurut gue tahun ini adalah tahun yang tanda kutip mungkin ya berkesan lah dalam dunia sepak bola. Kita nggak akan lupa, bahkan jangan kan dalam dunia sepak bola gitu, di kehidupan sehari-hari pun kita tidak akan lupa. Tapi ya, apapun itu menurut gue kita harus tetap bersyukur, tetap harus bekerja keras, tetap harus menjalani hidup, tetap harus menjaga kesehatan sampai nanti pandemi ini usai, lalu kita bisa kembali ke stadion. Aduh, ke stadion lagi. Ya, itulah pokoknya untuk Super Soccer Podcast episode kali ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian mendapatkan informasi-informasi baru yang menambah wawasan kalian. Juga kalau mau ada komentar, gak setuju dengan pendapat gue, bisa langsung mention aja Super Soccer di medsos, di Instagram kah bisa, di Facebook bisa, di Twitter bisa. Itu langsung aja mention. Lalu sampaikan pendapat kalian, kita dengar. Ya mungkin aja kan, siapa tahu nanti kita undang untuk hadir di podcast. Ya sebagai penutup, gue gak akan lupa untuk ingetin kalian, untuk kalian yang masih mau nonton tayangan-tayangan sepak bola dunia, masih bisa lihat tuh highlight-nya di aplikasi Mola TV. Juga ada banyak konten-konten lain seperti film, seperti WWE. Siapa pecinta SmackDown di sini bisa langsung download aplikasi Mola TV. Dan untuk kalian yang mau baca berita harian sepak bola terus update, bisa buka di supersoccer.com. Supersoccer.tv, sorry, supersoccer.tv. Oke, gue Evan undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.